Assalamualaikum, selamat sore Pak Oki. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Oki. Pak Oki gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Iya, Eh, mohon maaf Pak Oki, sore-sore mengganggu Pak Oki karena ada sesuatu hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Oki. Apakah Pak Oki ada waktu luang sore ini? eh, ya silakan Bu Ira. Kebetulan tugas mengajar juga sudah selesai untuk hari ini. Iya, terima kasih banyak Pak Oki. Eh, Kira-kira apa nih yang mau Bu Ira diskusikan sore ini? Iya. Begini Pak Oki, kebetulan untuk tahun ajaran 2023-2024 ini saya kembali dipercaya untuk menjadi penanggung jawab kegiatan seleksi masuk perguruan tinggi untuk siswa kelas 12. Kebetulan Januari mendatang rangkaian kegiatan ini akan segera dimulai walaupun dari sekarang itu telah dilakukan persiapannya. Alhamdulillah Pak Oki, karena akreditasi sekolah itu sudah A, maka untuk calon siswa yang akan ikut seleksi siswa berprestasi itu adalah 40% dari total siswa kelas 12. Yang ini nanti akan di-ranking Pak Oki berdasarkan nilai rapor kelas 10, kelas 11, dan juga nilai rapor semester 5 kelas 12-nya. Saya ingin sekali Pak Oki, kalau dari 40% siswa saya kelas 12 yang terdaftar sebagai siswa eligible ini, seluruhnya ikut dalam seleksi siswa berprestasi untuk masuk perguruan tinggi Pak Oki. Oh, jadi Bu Ira ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan seleksi masuk perguruan tinggi untuk kelas 12 ini ya Bu Ira ya? Iya Pak Dan Oki. Bu Ira ingin seluruh siswa yang terjaring sebagai siswa yang eligible bisa mengikuti seleksi ini. Gitu ya Bu ya? Iya, iya betul sekali Pak Oki, ingin sekali siswa Oke lah. seluruhnya ikut. Oke. Kira-kira yang ingin Bu Ira dapatkan dari akhir diskusi ini apa nih? Iya Pak Oki, saya sangat ingin sekali Pak Oki seluruh siswa yang terjaring dalam siswa eligible ini bisa mengikuti seleksi ini Pak Oki. Dan saya berharap saya mampu untuk mengarahkan pilihan siswa sehingga banyak dari siswa-siswa saya nanti yang terima di perguruan tinggi favorit Pak Oki. Menurut Bu Ira, apakah pemilihan siswa eligible ini sudah tepat? Sudah Pak Oki, karena yang diperhatikan itu adalah hasil rapor siswa selama 5 semester. Mulai dari kelas 10, kelas 11, dan ditambah 1 semester 5 di kelas 12 ini Pak Oki. Kemudian siswa eligible ini juga mempertimbangkan prestasi-prestasi non-akademik siswa. Misalkan nanti ada siswa kita yang berprestasi dalam bidang OSN, O2SN, dan FL2SN Pak Oki. Berarti sudah dapat dipastikan kalau seluruh siswa yang eligible ini memang punya niat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Bu? Harusnya iya Pak Oki, karena anak-anak ini kan memilih sekolahnya di SMA ya Pak Oki, dan target itu SMA itu adalah melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Pak Oki. Oh gitu. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya Bu Ira? Inilah Pak Oki yang jadi masalahnya, karena masih ada siswa yang tidak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Pak Oki dengan berbagai alasan yang diutarakannya kepada kami Pak Oki. Oh, berarti perlu ditinjau ulang kembali mengenai hal ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Bu Ira lakukan untuk menyikapi ini? Iya. Berarti Pak Oki, sebelumnya saya harus punya data awal nih Pak Oki terkait dengan siswa kelas 12 yang benar-benar ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan saya harus melakukan pendataannya di awal ini Pak Oki. Selanjutnya bagaimana mengenai pemilihan jurusan bagi siswa Bu? Nah, ini juga jadi masalah Pak Oki, karena setiap tahunnya
siswa saya itu cenderung memilih jurusan dan perguruan tinggi yang sama. Arti kata Pak Oki, kalau sekarang saja mereka sudah memilih jurusan dan perguruan tinggi yang sama, di awal saja mereka sudah bersaing dengan teman satu sekolahnya Pak Oki. Belum lagi nanti persaingan dengan teman dari sekolah lain Pak Oki. Iya, sama. Ya, memang seperti itu ya Bu ya. Memang yang 40% itu nantinya juga bersaing antar mereka sendiri. Nah, untuk hal ini sebenarnya keinginan Bu Ira itu seperti apa? Kalau ditanya keinginan saya, Pak Oki, saya inginnya nanti siswa eligible yang 40% ini memang mau diarahkan Pak Oki untuk memilih jurusan dan juga perguruan tinggi yang berbeda agar nanti peluang lulus mereka itu juga lebih besar Pak Oki. Oke, kira-kira apa yang bisa Bu Ira lakukan untuk mengarahkan siswa-siswi Bu Ira dalam memilih jurusan dan perguruan tinggi nantinya? Iya, berarti saya harus melakukan langkah yang kedua ya Pak Oki. Kalau tadi kan pendataan awal dulu terkait siapa yang mau kuliah ya Pak Oki. Iya. Berarti di sini saya juga harus punya data awal tentang pilihan jurusan dan juga perguruan tinggi dari siswa-siswa saya Pak Oki. Dengan peta awal yang saya miliki ini Pak Oki, nanti saya bisa melihat kemana cenderungnya anak-anak saya memilih jurusan dan juga perguruan tingginya Pak Oki. Sepertinya itu sebuah rencana yang baik sekali ya Bu ya. Dan Bu Ira akan melakukan pendataan awal terhadap pilihan jurusan dan perguruan tinggi untuk siswa. Nah, jika ada siswa dengan pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang sama, apa yang akan Bu Ira lakukan? Berarti harus nego lagi nih dengan anak-anak Pak Oki. Kita harus mengarahkan kembali. Kalau seandainya nanti ada dengan anak yang jurusan atau perguruan tingginya sama, maka kita akan lihatkan kembali hasil pembelajaran mereka selama 5 semester ini Pak Oki. Dengan mengacu kepada nilai rapor, nanti kita akan coba arahkan anak kita ini untuk ada yang mengalah terhadap pilihannya Pak Oki kalau memang targetnya nanti ingin lulus di perguruan tinggi Pak Oki. Oke. Berarti nanti ada kemungkinan Bu Ira akan memberikan waktu untuk siswa berkonsultasi terkait pemilihan jurusan dan perguruan tingginya ya Bu ya? Iya Pak Oki, betul sekali. Nanti akan kita sediakan ruang untuk komunikasi Pak Oki dan konsultasi. Nah, untuk konsultasinya ini, kapan waktunya yang tepat menurut Bu Ira? Ya, tentunya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran ya Pak Oki. Konsultasi nanti bisa kita lakukan saat istirahat ataupun setelah kegiatan pembelajaran selesai Pak Oki. Siswa bisa menemui saya secara pribadi ataupun berkelompok ke ruangan saya Pak Oki. Oh, bagus ya. Mantap Bu Ira. Lalu apa komitmen Bu Ira terhadap rencana penyelesaian masalah Bu Ira tadi terkait dengan penerapannya? Iya Pak Oki, berarti saya harus melakukan perankingan siswa eligible, kemudian harus saya petakan jurusan dan pilihan perguruan tinggi dari anak-anak saya secara kontinu dan konsisten Pak Oki, yang mana dengan membuka ruang konsultasi untuk semua siswa, sehingga tidak ada lagi nanti siswa yang memiliki pilihan jurusan dan perguruan tinggi yang sama lagi Pak Oki. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Ira dalam menjaga komitmen ini? Ya, dalam hal ini Pak Oki, tentunya orang tua atau wali murid dari anak-anak itu sangat memiliki peran yang sangat penting sekali Pak Oki. Kemudian ada guru bimbingan konseling, wali kelas, dan juga rekan-rekan sejawat dari guru Pak Oki yang akan sangat membantu dalam mengarahkan pilihan dari anak-anak kita ini Pak Oki. Oh, berarti memang harus ada kolaborasi ya Bu Ira dari berbagai pihak, baik itu orang tua, guru BK, wali kelas, ya dengan sekolah tentunya seluruh unsur-unsur di sekolah ya Bu Ira ya. Ya, harus sekali ada kolaborasinya Pak Oki. Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bu Ira lakukan ke depannya?
Yang jelas Pak Oki, saya harus menjalin komunikasi yang baik dengan semua siswa Iligabel Pak Oki, kemudian dengan orang tua atau wali murid, serta dengan guru bimbingan konseling, kemudian menjaga komitmen ini Pak Oki agar semua pihak yang terlibat itu mau bersama-sama mengarahkan siswa dalam pemilihan jurusan dan juga perguruan tinggi, sehingga seluruh siswa yang terjaring dalam siswa Iligabel ini Pak Oki, insya Allah nanti lulus hendaknya pada perguruan tinggi yang difavoritkannya. Oh, iya. Baik sekali itu Bu rencananya ya. Berarti kedepannya agar siswa yang eligible ini dapat lulus pada jurusan dan PT pilihannya, maka Bu Wira akan terus menjalin komunikasi dan komitmen dengan pihak-pihak yang lainnya Bu Wira ya. Dari bincang-bincang singkat ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Wira sekarang? Ya, alhamdulillah sudah lega ya Pak Oki, karena sudah berbagi cerita dengan Pak Oki, kemudian menemukan solusi-solusi terbaik terkait dengan masalah saya nih Pak Oki. Alhamdulillah, perbincangan kita sore ini sangat luar biasa ya Bu Wira, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat baru bagi Bu Wira dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan untuk seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi bagi siswa kelas 12. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan bincang-bincangnya sore ini ya Pak Oki. Sama-sama Bu Wira. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Mungkin kalau tidak ada, masih ada kira-kira Bu Wira? Rasanya sudah cukup Pak Oki. Sangat luar biasa sekali perbincangan kita sore ini. Baiklah kalau gitu ya Bu Wira, kebetulan ini sudah azan. Jadi kalau tidak ada yang kita perbincangkan pada sore ini, mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu dengan permasalahan mungkin yang lain lagi, yang baru lagi mungkin. Jadi untuk sore ini saya mohon izin dulu dengan Bu Wira, mohon pamit. Mudah-mudahan semuanya jadi bisa bermanfaat ya Bu Wira ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Oki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam Wira. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Oki? Alhamdulillah sehat, walaupun kegiatan akhir-akhir ini cukup padat, tapi semangat tetap dan kesehatan tetap kita jaga. Insyaallah. Ya, alhamdulillah ya Pak Oki. Bagaimana dengan rekan-rekan guru lainnya di sekolah Pak Oki? Apakah semuanya mengalami kesibukan yang sama seperti yang Pak Oki alami? Rasanya sama ya, Mira. Apalagi beberapa rekan guru juga sudah ada yang pensiun, jadi rekan satu novel terpaksa harus menghandle guru yang pensiun sampai ada guru pengganti. Jadi mungkin kesibukannya di situ saja. Oh begitu ya Pak Oki. Apakah ada kendala dari kondisi tersebut Pak Oki? Untuk kegiatan akademi sepertinya lancar, karena rekan-rekan guru memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan juga wakil kurikulum cukup sigap untuk mengatasi, sehingga tidak ada kelas yang tidak melaksanakan PBM. Iya, luar biasa sekali ya Pak Oki, semangat guru-guru di sekolah Pak Oki. Berarti guru-guru di sekolah Pak Oki bisa dikatakan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas akademik dengan baik. Apa nih yang akan kita bicarakan sore ini Pak Oki? Ini Bu Ira, kita sebenarnya arahnya bicara tentang non-akademik. Dari yang saya lihat, seperti kegiatan non-akademik tahun ini tidak berjalan seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun sebelumnya, sehabis kegiatan akademik, anak-anak selalu disibukkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Dari hari
Senin sampai dengan Sabtu sehabis jam PDM. Seolah sekolah memang selalu ramai oleh anak-anak dengan berbagai kegiatan. Namun tahun ini sedikit agak berbeda, di mana sehabis kegiatan belajar, sebagian besar anak-anak itu langsung pulang. Itu, Bu. Ya, berarti ada perbedaan kondisi ya Pak Oki dari tahun kemarin dengan tahun sekarang. Nah, kira-kira apa yang Pak Oki harapkan dari pembicaraan kita sore ini, Pak Oki? Saya ingin kondisi sekolah, khususnya dalam hal non-akademis, dapat kembali bergairah seperti tahun-tahun sebelumnya, Bu. Kira-kira kalau menurut Pak Oki, apa nih yang menyebabkan terjadinya kondisi yang seperti ini di sekolah Pak Oki? Saya bisa lihat dari berbagai hal sebenarnya, Bu. Bisa saja karena kesibukan seperti yang tadi saya sampaikan di muka. Namun dari yang saya alami secara langsung, beberapa teman guru yang menjadi pembina ekskul masih belum paham atau belum bisa move on. Mereka masih nyaman berkonsultasi atau ngobrol dengan saya mengenai kegiatan ekskul. Padahal saat ini saya tidak lagi menjabat menjadi pembina ekstrakurikuler atau pembina OSIS. Itu sepertinya. Berarti sekarang posisi Pak Oki jadi mantan terindah nih ya. Walaupun sudah ada yang baru, tapi pembina OSISnya belum bisa move on dengan pembina OSIS yang lama. Kalau menurut Pak Oki, apa nih kira-kira yang menyebabkan pembina OSIS yang sekarang mengalami permasalahan seperti ini? Apakah ada faktor dari anak-anak atau mungkin memang minat dari anak itu sendiri yang kurang terhadap kegiatan ekskul pada tahun sekarang, Pak Oki? Kalau dari sisi anak-anak, sebenarnya enggak lah, Bu, ya, karena anak-anak sendiri sebenarnya menunggu, sifatnya menunggu, dan mereka juga pernah bertanya bagaimana sih kegiatan kali ini, dan mereka seperti tidak ada mendapatkan informasi dari pembina ekskul. Tapi kalau saya rasa ini disebabkan belum terbangunnya komunikasi yang baik antara pembina OSIS saat ini dengan Bapak Ibu pembina ekskul, karena mereka sebenarnya ingin dihargai secara baik itu secara kinerja maupun program mereka. Mungkin itu kira-kira. Berarti Pak Oki di sini memang komunikasi itu terlihat sangat penting sekali ya, sehingga dari komunikasi ini adalah semacam pengakuan terhadap legalitas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pembina OSIS. Berarti kalau saya tangkap dari pembicaraan Pak Oki tadi, di sini masih terjadi sebuah komunikasi yang terjalin tidak baik antara pembina OSIS yang baru dengan pembina ekskul ya Pak. Ya, dari analisa yang Pak Oki sampaikan tadi, kira-kira apa peluang Pak Oki untuk dapat mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, mungkin peluang saya mungkin ke arah menjadi fasilitator, Bu, untuk bisa menjembatani antara pembina OSIS dengan para Bapak Ibu pembina ekskul. Karena saya juga menyadari ada kesalahan prosedur saat waktu saya ada pergantian pembina OSIS, di mana pada saat itu saya tidak secara terbuka atau tidak bersama-sama dengan para pembina ekskul untuk melaksanakan serah terima jabatan kepada pembina OSIS yang baru. Iya, berarti memfasilitasi teman-teman ya Pak Oki. Iya. Mudah-mudahan dengan menjadi fasilitator ini akan ada semacam komunikasi yang baik yang terjalin antara pembina OSIS dengan pembina ekskul. Kira-kira kalau menurut Pak Oki, apa nih yang menjadi hambatan terhadap kegiatan yang akan Pak Oki lakukan ini? Kalau untuk menjadi fasilitasi, ya Bu, ya, rasanya tidak ada hambatan. Namun
Kalau ke arah yang lebih spesifik seperti program kerja dan penghargaan atas kinerja mereka, tentunya itu bukan lagi menjadi ranah kewenangan saya. Kalau begitu, apa kira-kira rencana Pak Oki ke depannya? Mungkin saya perlu bicara dulu dengan pembina OSIS yang sekarang, menanyakan kondisi ekskul sekarang dan bagaimana rencana-rencana dan program kerja mereka. Pembicaraan ringan dulu lah Bu. Kalau ada respon yang baik, saya mungkin bisa melanjutkan kepada pembicaraan permasalahan yang dirasakan oleh para pembina ekskul. Sifatnya saya menjadi penyampai pesan. Selebihnya mungkin bisa selebihnya saya mungkin harus bicarakan ini dulu bersama wakil kesiswaan dan kepala sekolah. Ya. Berarti komunikasi yang Pak Oki jalin itu berjenjang ya Pak Oki, step by step, perlahan-perlahan. Kalau nanti memang dapat respon yang baik dari pihak yang berwenang, baru nanti komunikasinya lanjut ke jenjang yang selanjutnya. Kira-kira dari langkah yang Pak Oki rencanakan ini, mana yang menjadi prioritas Pak Oki terlebih dahulu? Saya sepertinya harus memprioritaskan berbicara dulu dengan pembina OSIS, karena pembina OSIS itu adalah ujung tombak dari kegiatan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan program kerjanya. Bagus sekali Pak Oki, karena memang ya ekskul ini berada di bawah pembina OSIS, jadi memang yang perlu kita tangkap pertama kali itu adalah pembina OSIS. Kira-kira apa strategi yang bisa Pak Oki lakukan? Kebetulan saat ini saya sedang melaksanakan supervisi akademik Bu. Dan kebetulan lagi pembina OSIS itu adalah salah satu sasaran supervisi saya. Mungkin setelah kegiatan supervisi akademik, kita bisa sempatkan untuk ngobrol bersama. Iya, berarti ada timing yang tepat ya Pak Oki untuk berbicara langsung dengan pembina OSIS nanti setelah kegiatan supervisi kita. Menurut Pak Oki, setelah pembicaraan dengan pembina OSIS itu nanti, apa sebuah ukuran atau patokan yang menyatakan nanti bahwa rencana Pak Oki ini berhasil ke depannya? Saya rasa dari pembicaraan nantinya ya Bu ya, akan terlihat bagaimana sikap dari pembina OSIS. Apakah nanti ada mereka langsung mengadakan rapat bersama seperti yang dulu pernah saya lakukan bersama pembina ekskul yang lain. Ya kita lihatlah nanti Bu, atau mereka langsung memperlihatkan program kerja. Itu nanti terlihat dari ada atau tidaknya kegiatan ekskul bersama siswa. Ya, bagus Pak Oki. Berarti kalau memang ada umpan balik dari pembina OSIS, maka ini akan terlihat secara langsung ya Pak Oki. Iya. Bisa dalam bentuk pertemuan dengan para pembina, atau yang lebih nyatanya bentuknya nanti adalah keaktifan murid dalam kegiatan ekskul ya Pak Oki. Iya. Kira-kira apa nih yang menjadi komitmen dan siapa yang akan membantu Pak Oki nanti untuk terlibat dalam rencana ini? Untuk terlibat yang terlibat dalam rencana ini tentunya ya kita berawal dari mendapat masukan dari para pembina ekskul. Nanti saya bisa minta bantuan kepada wakil kurikulum. Mungkin sedapat mungkin kita tidak perlu sampai ke kepala sekolah, cukup sampai ke wakil bidang kesiswaan, bagian kesiswaan. Nanti bisa kita berkolaborasi secara bersama. Baik Pak Oki, ternyata dari rencana-rencana yang sudah Pak Oki uraikan tadi dengan menjalin komunikasi yang berjenjang mulai dari OSIS, kemudian pembina ekskul, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kegiatan ekskul di sekolah Pak Oki itu memang bisa berjalan secara maksimal seperti apa yang diharapkan, bahkan mungkin kegiatannya melebihi di kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya ya Pak Oki. Iya. Kira-kira
apa tindak lanjut dari sesi coaching yang kita laksanakan hari ini, Pak Oki? Sebagai bentuk tindak lanjut, saya akan melaksanakan rencana-rencana yang telah saya sampaikan tadi, Bu. Dimulai dari memprioritaskan ngobrol dulu dengan pembina OSIS, lalu mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan tidak perlu sampai kepada kepala sekolah, cukup kepada wakil kesiswaan agar apa yang saya harapkan dapat didukung sepenuhnya oleh orang-orang yang terkait. Oh, artinya ini memang akan kita laksanakan ya Pak Oki untuk kedepannya. Baiklah Pak Oki, rasanya pembicaraan yang kita lakukan sore ini itu memang sangat luar biasa Pak Oki. Baiklah, kita tutup sesi coaching kita hari ini. Semoga apa yang Pak Oki rencanakan dan Pak Oki harapkan kedepannya terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Pak Oki itu memang berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan. Mungkin hanya itu Pak Oki. Semangat Pak Oki. Iya, terima kasih Bu. Tetap semangat. Terima kasih. Harus semangat Pak Oki. Sama-sama Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.